Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi untuk belajar tematik. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat dan semuanya siap untuk belajar? Alhamdulillah. Marilah kita belajar dengan penuh semangat dan siapkan semua peralatanmu. Hari ini kita masuk pada muatan IPA materi gaya bagian kedua. Nah, disimak baik-baik. Masih dengan Pak Joko di kelas 4. Mari kita belajar bersama. Anak-anak, masih ingatkah dengan gambar ini? Bagaimana Pak Joko ini bisa memindahkan kursi ke depan dan ke belakang? Nah, Pak Guru menggunakan tangan. Nah, inilah yang disebut dengan gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Apa manfaat gaya otot? Nah, simak baik-baik. Yang pertama adalah memindahkan benda. Ketika kita bertukar buku dengan teman, kita menggunakan gaya otot untuk memberikannya kepada teman kita. Ketika kita memindahkan mobil mogok, kita mendorongnya. Nah, ini kita juga menggunakan gaya otot. Ini juga memindahkan benda. Ketika kita mendorong kursi atau menariknya untuk memindahkannya, kita juga menggunakan gaya otot. Sapi yang menarik gerobak itu juga merupakan gaya otot yang dihasilkan oleh tenaga otot hewan. Ini juga memindahkan benda. Manfaat gaya otot selanjutnya adalah merubah bentuk benda. Ketika pengrajin gerabah membuat gerabah dari tanah liat, dia membentuk dengan menekan-nekan tanah liat. Nah, ini juga menggunakan tenaga otot. Gaya otot juga bermanfaat untuk kesehatan, yaitu pada saat kita berolahraga, kita melakukan tarik tambang atau yang olahraga yang lainnya, itu menggunakan tenaga otot. Selanjutnya kita akan membahas gaya listrik anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Apa ini? Betul sekali. Bagaimana bolam lampu ini bisa menyala anak-anak? Nah, bolam dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati bolam, bolam akan menyala. Muatan positif tersebut disebut proton, sedangkan muatan negatif disebut elektron. Arus listrik mengalir dari tempat berpotensial tinggi yang disebut kutub positif ke tempat berpotensial rendah yang disebut sebagai kutub negatif. Nah, ini merupakan gaya listrik anak-anak, yaitu listrik dinamis. Selanjutnya anak-anakku, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik statis atau gaya listrik diam dan tidak mengalir. Nah, coba praktekkan percobaan sederhana ini anak-anak. Tapi ingat, rambutmu harus kering dan penggarisnya harus plastik.
Dicoba ya, biar tambah pengetahuannya. Anak-anak, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Coba kamu lemparkan uang koin ke atas. Kira-kira apa yang terjadi dengan koin uang receh tadi? Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, benda-benda di bumi tidak akan terlempar keluar angkasa. Yang kedua, makhluk di bumi dapat berjalan di atas tanah. Nah, yang selanjutnya, manfaat gravitasi adalah benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak akan melayang-layang di udara. Nah, manfaat selanjutnya adalah menjaga agar bulan dan satelit buatan berada pada orbitnya. Itu adalah manfaat dari gaya gravitasi bumi, anak-anak. Sangat penting ya. Gaya yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah gaya magnet. Kamu tahu magnet kan? Magnet adalah benda yang bisa menarik logam. Nah, kamu pasti sering bermain dengan magnet ini. Nah, mari kita jelaskan. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Itu adalah gaya magnet, anak-anak. Ada beberapa bentuk magnet. Ada magnet silinder, ada magnet batang, ada magnet jarum, magnet U, magnet ladan, dan magnet keping. Itu adalah bentuk-bentuk magnet. Ini adalah salah satu manfaat magnet. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ini adalah salah satu manfaat magnet. Kamu bisa mencari manfaat lain dengan membaca buku atau mencari sumber di internet. Ini dulu yang Pak Guru sampaikan mengenai jenis-jenis gaya dan penjelasannya. Tetap banyak membaca, jaga kesehatan, dan selalu patuh pada bimbingan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.